Sahabat jiwa, mari kita menyelami kisah yang tak lekang oleh waktu ini, sebuah kisah tentang cinta dan pengorbanan yang abadi. Di sudut kota Jakarta yang resah di akhir tahun 40-an, ada sebuah rumah yang menjadi benteng ketenangan. Di sanalah Pak Budi, seorang guru dengan tatapan teduh dan hati yang penuh kasih, melepas lelahnya. Setiap sore, ia disambut oleh kehangatan senyum Bu Ani, istrinya, dan celoteh riang Siti, putri kecil mereka. Lihatlah Siti, dengan tangan mungilnya ia mewarnai selembar kain, impian tentang merah putih yang belum berani dikibarkan. Rumah mereka adalah surga kecil di tengah gemuruh patroli penjajah. Namun, jika kita menatap lebih dalam, sahabat jiwa, kita bisa melihat sebersit gelisah di mata Pak Budi. Kegelisahan yang ia sembunyikan saat diam-diam mendengarkan siaran radio perjuangan di pekatnya malam. Kegelisahan itu akhirnya menemukan wujudnya pada suatu senja, saat ketenangan mereka retak. Sebuah pesan rahasia, terlipat kecil, diselipkan dari bawah pintu. Bukan sekadar kertas sahabat jiwa, melainkan panggilan takdir. Jari-jari Pak Budi membuka lipatannya. Matanya menelusuri deretan kode dan perintah untuk sebuah misi di luar kota. Misi yang mempertaruhkan segalanya, yang menuntut pengorbanan tertinggi. Wajahnya yang biasa teduh, kini mengeras menahan gejolak. Pandangannya beralih pada Siti yang telah terlelap. Wajah polosnya terlelap dalam mimpi indah. Di tatapan Pak Budi saat itu, terpancar duka perpisahan dan baja tekad yang tak tergoyahkan. Dunia mereka akan segera berubah, selamanya. Perubahan itu dimulai pada malam yang sama, saat Pak Budi hanya ditemani cahaya minyak yang berkelip, duduk termangu di meja tulisnya. Tangannya gemetar saat menorehkan tinta di atas kertas. Merangkai kata demi kata, sebuah surat terakhir untuk belahan jiwa dan buah hatinya. Dari celah pintu kamar, Bu Ani terbangun. Ia melihat punggung suaminya yang bergetar, merasakan aura perpisahan yang begitu pekat menyelimuti rumah mereka. Dan di sanalah, di keheningan malam, sebuah pertanyaan terukir di udara sahabat jiwa. Sanggupkah ia menuntaskan tugas suci ini demi lahirnya sebuah bangsa tanpa harus kehilangan denyut nadinya sendiri? Dan akankah pengorbanan yang hendak ia berikan kelak berbuah manis bagi Indonesia dan keluarga kecil yang begitu ia kasihi? Tanpa menunggu jawaban pasti, Pak Budi memulai perjalanannya. Sebuah perjalanan meniti sunyi. Menyelinap lewat jalan-jalan ikus, menahan lapar yang menggigit, dan bersembunyi dari tatapan waspada para penjajah. Setiap langkahnya adalah doa. Sementara itu, di Jakarta, perjuangan lain tengah berlangsung. Bu Ani harus menghadapi kerasnya hidup seorang diri. Satu persatu perhiasan kenangan ia lepaskan demi sesuap nasi. Dan pertanyaan polos dari Siti, "Bapak kapan pulang?" menjadi sayatan pedih yang harus ia jawab dengan senyuman tegar meski hatinya menangis. Setiap derap langkah sepatu Lars patroli di depan rumah mereka adalah teror yang membekukan jiwa. Sementara teror itu menyelimuti keluarganya, di tempat lain Pak Budi justru merasa begitu dekat dengan titik tujuannya. Namun, sahabat jiwa, takdir berkata lain. Dalam sebuah baku tembak di keheningan desa, sebutir timah panas merobek kakinya. Pak Budi tersungkur. Ia berhasil menyeret tubuhnya ke persembunyian. Namun dokumen penting yang ia bawa telah hilang. Hancur. Rasa putus asa menyergapnya. Misinya terasa sia-sia. Sendirian, terluka, dan terisolasi, bayangan senyum Bu Ani dan tawa Siti menjelma menjadi siksaan yang paling pedih. Ia merasa telah gagal, tidak hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai seorang suami dan ayah. Namun justru di tengah jurang kegagalannya itulah, saat memulihkan luka, telinga Pak Budi menangkap percakapan tentara penjajah yang lewat.
sebuah rencana operasi besar untuk menumpas habis perlawanan, termasuk di Jakarta. Pada saat yang sama, seorang kurir desa membawa kabar yang meremukkan hatinya. Rumahnya digeledah dan keluarganya kini dalam pengawasan ketat. Tiba-tiba, misinya bukan lagi sekedar menyampaikan informasi. Ini tentang hidup dan mati ribuan orang. Ini tentang keselamatan Ani dan Siti. Pertaruhannya telah berlipat ganda. Ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Kembali untuk menyelamatkan keluarga atau maju menyelesaikan misi yang bisa mengubah arah sejarah bangsa ini. Menghadapi pilihan mustahil itu, dengan sisa tenaga dan kaki yang terpincang, Pak Budi membuat keputusannya. Ia tidak akan mundur. Ia menyusun rencana nekat, menyusup ke markas musuh dan memutus jalur komunikasi mereka. Di saat yang sama, di Jakarta, mimpi buruk itu menjadi nyata. Pintu rumah mereka digedor dengan kasar. Tentara penjajah telah mengepung, kecurigaan mereka telah memuncak. Bu Ani memeluk Siti erat-erat, mencoba menjadi perisai dari ketakutan yang merayap. Air matanya mengalir tanpa suara. Dua pertempuran di dua tempat berbeda, sahabat jiwa. Satu pertempuran fisik, yang lain pertempuran batin. Keduanya berjuang untuk hal yang sama, masa depan. Dan demi masa depan itulah, dalam kilasan adegan yang cepat, kita melihat keberanian Pak Budi. Ia berhasil menciptakan kekacauan, memutus kabel komunikasi vital, dan menunda serangan besar itu. Namun, harga yang harus dibayar teramat mahal. Sebutir peluru terakhir menghentikan langkahnya. Ia jatuh, tak bergerak, di samping pagar kawat berduri. Pengorbanannya berhasil memberi waktu bagi para pejuang lainnya. Beberapa hari kemudian, kabar duka itu sampai ke telinga Bu Ani. Dunianya runtuh. Di tengah isak tangisnya, ia teringat sesuatu. Surat terakhir? Dengan tangan gemetar ia membukanya, dan suara Pak Budi seolah berbisik dari keabadian. Aniku, cintaku, jika kau membaca surat ini, artinya aku tak bisa menempati janji untuk pulang. Jangan menangis. Besarkan Siti kita menjadi perempuan yang bangga di tanah air yang merdeka. Wasiat terakhir itu, sahabat jiwa, menjadi kekuatan yang menopangnya. Bertahun-tahun kemudian, di bawah langit biru Indonesia yang merdeka, seorang wanita tua berdiri tegar. Dialah Bu Ani. Di sampingnya, Siti telah tumbuh dewasa, menggandeng tangan kecil putrinya, cucu Pak Budi. Mereka meletakkan karangan bunga di sebuah tugu pahlawan tanpa nama. Di atas sana, sang merah putih yang dulu hanya bisa digambar Siti dalam diam, kini berkibar dengan gagah. Ada duka yang abadi di mata Bu Ani, namun kini berpadu dengan kebanggaan dan kedamaian. Sahabat jiwa, pengorbanan Pak Budi tidak pernah sia-sia. Ia hidup dalam setiap helai bendera yang berkibar, dalam setiap tawa anak-anak yang bebas bermain, memastikan bahwa cintanya pada keluarga dan tanah air akan terus hidup selamanya.